Assalamualaikum, welcome to Inori Channel. Di kesempatan kali ini aku mau ajak teman-teman buat jalan-jalan ke daerah Puncak. Perjalanan kita dari arah Cibinong, dan ini kita lagi istirahat dulu, minum kopi. Rute kali ini aku bakal ke Puncak melewati jalur Sumarekon. Jadi kalau kalian pingin ke arah Puncak, untuk jalur alternatif bisa lewat Sumarekon atau lewat Bukit Pelangi. Nah, ini kita lagi naik mobil jemputan dari villanya karena kemarin qadarullah motor kita nggak kuat nanjak. Jadi buat kalian yang mau kesini, pastiin kondisi kendaraan kalian lagi prima karena ini cukup jauh, nanjaknya 30 menitan, dan ini juga nggak ada penerangan. Jadi kalau bisa jangan malam-malam lewat sininya. Pemandangannya juga masya Allah banget nih. Di sini kita benar-benar kayak lagi masuk ke hutan. Dan ini dia mobil jemputannya. Kali ini kita mau staycation di Kampung Budaya Sunda Bumi Paseban. Jadi ini letaknya itu ada di Megamendung Puncak. Villa ini menggunakan konsep kembali ke alam dengan mengedepankan budaya Sunda. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sini bangunan-bangunannya terbuat dari bambu dengan suasana yang sejuk dan asri. Suasananya itu nyaman banget, pas buat kalian yang lagi pingin istirahat dari kesibukan di kota. Masya Allah, pemandangan di sana benar-benar memanjakan mata kita, indah-indah banget. Ini itu kita lagi jalan menuju villanya. Kemarin itu dianterin sama penjaganya karena masuk ke villanya juga lumayan agak jauh karena waktu itu aku pesan yang villa Bapang. Di sini ada beberapa jenis atau tipe villanya, jadi bisa disesuaikan. Dan ini untuk jenis villanya ada yang paket juga, jadi lebih hemat. Seperti yang kalian lihat, perjalanan menuju villanya benar-benar disuguhkan pemandangan yang asri, dan ini juga ada beberapa kolam ikan, ada jembatan, dan sebentar lagi kita akan sampai ke villanya. Katanya ini villa dengan view terbaik di Bumi Paseban. Oke, mari kita room tour. Jadi ini tuh villanya yang kapasitas 2 orang, tapi karena aku ada 2 anak kecil jadi masih muat lah ya. Nah, ini fasilitas yang diberikan sama villanya. Di sini ada pemanas air, dapat gelas juga, terus juga dapat welcome drink. Kasurnya yang single bed, dapat selimut, dan juga ada 4 bantal. Di sini juga ada lampu tidurnya. Masya Allah, udah kebayangkan gimana ademnya. Dan ini aku sama anak-anak baru sampai. Kita mirror selfie dulu. Hai teman-teman. Alhamdulillah anak-anak happy banget main ke sini. Nah, ini dia bagian dalamnya. Ini akses ke kamar mandinya. Nah, di sini ada kaca, ada cermin. Model cermin ini juga yang vintage, bagus banget Masya Allah. Terus di bagian ujungnya ada wastafel buat cuci tangan. Masya Allah, airnya dingin banget tapi juga segar. Dan ini dia kamar mandinya. Kamar mandinya juga bersih. Di sini menggunakan toilet duduk, dan yang paling unik di sini itu baknya pakai kendi dan gayungnya itu pakai batok kelapa. Buat yang nggak kuat dingin, jangan khawatir karena di sana juga ada water heaternya. Jadi airnya bisa air dingin ataupun air hangat. For your information, di sana kalau malam hari itu suhunya bisa sampai 18 derajat loh teman-teman. Nah, ini jadi akses ke kamarnya itu naik ke tangga dulu. Di sini juga disediakan lemari, ada sajadah dan mukena, ada juga gantungan baju. Dan yang bikin kerennya lagi, gantungan bajunya itu handmade, terbuat dari bambu loh teman-teman. Nah, ini dia view dari dalam villanya, Masya Allah. Katanya kalau lagi cerah, di sana akan kelihatan Gunung Salak, tapi qadarullah waktu itu lagi berawan. Dan ini dia suasana senja dari depan villa kita. Masya Allah, suasananya benar-benar sejuk, nyaman, dan damai. Walaupun cahaya senjanya tidak terlalu terlihat. Oh iya, di sini aku udah beres-beres barang bawaan kita. Karena kan kalau udah sampai pasti lapar, apalagi cuacanya dingin. Jadi ini aku bawa beberapa cemilan. Di sini juga ada bawa beberapa mie instan dan juga topoki. Ada sayur. Terus aku juga bawa bekal nasi. Tadi beli nasi Padang dulu. Terus ini ada alat makan. Sebenarnya ini perlengkapan yang biasa kita bawa buat piknik. Di sini juga ada telur. Tadi juga sempat beli gorengan dan juga gemblong Ibu Juju, ciri khas di Puncak. Dan ini juga ada beberapa bahan masak, ada cabai, bawang. Dan ini dia cemilan untuk anak-anak. Mereka juga minta bawa kue lebaran. Di sini ada beberapa cemilan karena kalau hawa dingin biasanya kan lapar ya. Ada keripik tempe, ada kopi, ada ciki juga. Tips dari aku kalau mau bawa ciki jangan lupa dikempesin, ditusuk-tusuk aja pakai jarum pentul. Jadi dia kempes kayak gini. Untuk baju ganti masih stay di dalam tas, nggak aku pindahin ke lemari. Ini aku juga bawa tongsis, bekal minum tadi di jalan. Ini juga ada beberapa alat masak buat camping. Ini ada tote bag, dan di sini tadi ada sarung tangan. Kita juga dapat amnitis buat 2 orang, ada handuk juga. Tapi aku juga tetap bawa dari rumah.
Tips dari aku kalau mau traveling sama anak-anak jangan lupa bawa minyak telon dan juga sunblock. Ini dia suasana malam hari dari villa kita. Semakin malam semakin kerasa dinginnya. Walaupun gak ada AC, kita tidurnya pada pakai jaket dan juga selimutan karena bener-bener dingin banget. Aku juga tetap pakai kaos kaki. Waktu itu sempat mati listrik sebentar, jadi kita main bayangan dulu deh. Jadi tetap seru. Ini udah keesokan paginya, sekitar jam 5:30. Aku mau mencoba untuk keluar dari villanya dan ini dia suasana di luar villanya saat pagi hari. Udaranya seger banget, bener-bener definisi udara pagi di pegunungan. Di situ city light-nya masih kelihatan tapi masih sedikit berkabut dan matahari sudah mulai muncul di ufuk timur. View villa aku itu ke arah barat, jadi dapatnya itu pemandangan sunset. Ini dia villanya. Ini dia tampak luar dari villa yang aku tempatin. Jadi kemarin itu aku di Villa Bapang nomor 9008. Sekitar jam 7-an, Gunung Salaknya mulai kelihatan, tapi sayangnya masih banyak kabut, jadi nggak nampak jelas. Sekitar jam 7:30 kita dianterin sarapan, ada nasi goreng dan telur. Habis sarapan dan beres-beres, kita lanjut perjalanan kali ini kita mau trekking ke area yang ada di Paseban. Sekalian aku mau ajak teman-teman buat keliling Bumi Paseban, karena kemarin kita sampai udah lumayan sore, jadi nggak sempat buat keliling. Dan ini dia area-area yang ada di dalam Bumi Paseban. Di sini ada kujang yang besar banget. Di sini juga ada area api unggun, jadi bisa duduk-duduk bareng. Kita ikutin aja arah petunjuk jalannya. Ini kita kira-kira trekking kurang lebih itu kemarin 10 menitan. Dan ini dia view-nya, Masya Allah. Jadi udah ada jalan khususnya kalau dari Bumi Paseban ke arah tempat yang akan kita kunjungi. Dan ini juga ada glamping-glamping gitu. Dan ini dia tujuan kita selanjutnya, kita mau ke Curug Cibulau. Untuk jalanannya itu jalan setapak, jadi pastikan kalian menggunakan alas kaki yang nyaman karena jalannya juga cukup jauh. Alhamdulillah kemarin juga anak-anak aman, gak ada yang minta gendong dan mereka juga menikmati pemandangan sekitar dan mulai memahami untuk mencapai sesuatu yang indah itu butuh proses. Dan ini dia curugnya, Masya Allah bening banget teman-teman. Kalau lihat di internet, tiketnya itu 15.000, tapi kemarin kita udah naik jadi 17.000 teman-teman. Tapi kalau mau sewa pelampung juga ada biaya tambahan. Pas di area curugnya, kita itu jalannya mulai menurun dan hati-hati licin teman-teman, di sini cukup curam dan licin. Trekking tadi nggak kerasa lelah dengan pemandangan yang cantik ini, Masya Allah. Airnya juga bening banget dan udaranya yang sejuk. Untuk akses ke sungainya, kita akan melewati jembatan kayu. Jadi kemarin aku itu gantian, anak-anak digendong sama suami. Jangan lupa juga bawa baju ganti buat yang mau berenang di sini. Airnya benar-benar segar. Di sini juga ada warung buat kalian yang lupa bawa bekal cemilan. Kalian bisa lihat sendiri ini airnya sebening apa dan airnya juga dingin teman-teman. Anak-anak langsung gak sabar main. Jadi tadi mereka udah pakai baju buat langsung nyebur ke dalam sungainya. Walaupun airnya dingin banget, benar-benar dingin, tapi mereka kuat. Alhamdulillah, Allahumma barik. Kurang lebih kita main air di sini itu sekitar 1 jam dan alhamdulillah cuacanya nggak begitu terik, jadi kita nggak terlalu kepanasan. Sambil nunggu anak-anak main air, aku sama suami minum kopi dulu di sini. Kita bawa air panas dari villa dan kemudian kita seduh di sini. Menikmati seduhan kopi dengan pemandangan yang seindah ini. Semoga ini juga bisa jadi pengalaman yang sangat berkesan untuk anak-anak di masa dewasa nanti. Semakin siang, curugnya itu semakin ramai pengunjung dan ini udah banyak banget yang mau berenang di curugnya. Ada juga yang lompat tebing dan ini seru banget, Masya Allah. Kalau nggak salah air terjunnya itu ada 2 turunan, ada yang di atas, kolam atas dan juga kolam yang bawah. Tapi kebanyakan yang mau loncat tebing itu di kolam yang bagian bawah. Ini udah perjalanan pulang ke villanya karena waktu udah mulai siang. Jadi jadwal check-in sama check-outnya kayak di hotel seperti biasa. Check-innya itu jam 2 siang dan check-outnya itu jam 12 siang. Di sini juga ada playgroundnya, ada mini zoo-nya, benar-benar luas banget tempatnya. Jadi mungkin kalau 1 hari aja nggak cukup untuk explore semua yang ada di Bumi Paseban. Sebelum pulang kita benar-benar menikmati detik-detik terakhir ada di sana karena suasananya yang bikin relax dan juga lebih tenang. Sebelum turun kita bikin mie dulu, kita makan dulu untuk amunisi perjalanan pulang. Sebelum sampai rumah kita mampir dulu ke Masjid Raya Bogor untuk sholat di sana. Tapi karena agak ngantuk jadi kita juga mampir dulu ke Circle K. Oke, segini dulu perjalanan dari kami. See you on my next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku makin semangat bikin videonya. Bye bye.